Satu, saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Dua, kita mendukung penegakan hukum di seluruh lini di Indonesia. Jangan kasih kendor. Terima kasih. Pak Budi, tapi bila nanti dipanggil sama pihak kepolisian, siap nggak Pak untuk diperiksa Pak? Bila nanti Bapak Yang Bapak sampaikan Fufu Fafa itu bukan si yang dituduhkan oleh netizen tadi, sebenarnya siapa Pak? Kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, lagi rame ya Bapak Budiari dikejar-kejar oleh wartawan nih, karena namanya saat ini lagi viral banget soal kasus judi online ya. Ya, yang dimana mantan anak buahnya sudah ditangkepin karena beliau juga mantan Kominfo ya kan. Sehingga netizen berfokus kepada Bapak Budiari ini. Yaitu tadi namanya anak buah itu kan tanggung jawab dari ketuanya gitu ya. Bagaimana mungkin kalau anak buahnya bersalah ketuanya nggak ikut campur. Maka dari itu netizen menyuruh kepolisian untuk memeriksa Bapak Budiari. Ya sementara Bapak Budiari siap diperiksa polisi terkait judi online. Beliau sendiri mengatakan ya, tunggu saja, dalami saja, kita siap, ungkap Budiari di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 6 November 2024. Budiari juga menegaskan ya bahwasanya dirinya tidak terlibat dalam praktik judi online tersebut. Pasti enggak terlibat, tegasnya. Ia pun mengakui mengetahui identitas pegawai Kementerian Komdigi yang ditangkap oleh polisi. Kenal dengan 11 pegawai Komdigi yang ditangkap polisi, tanya awak dia. Ya tahulah, jawab Budi. Wah berarti kan ya nggak mungkin lah, namanya anak buah masa nggak kenal sih ya kan. Tapi kita bisa melihat ya gerak-gerik dari Bapak Budiari ini seperti terlihat panik gitu ya. Karena setiap diwawancari oleh media juga beliau seperti menghindar dan lari ngibrit. Begitupun kemarin kan dicecar oleh anggota DPR ya. Sampai-sampai Bapak Budiari nggak tahan pengen ke belakang gitu ya. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu video ini. Pak Budi juga diperiksa kalau bisa sama polisi itu gimana? Satu, saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Dua, kita mendukung penegakan hukum. Tiga, kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia. Jangan kasih kendor. Terima kasih. Tapi bila nanti dipanggil sama pihak kepolisian, siap nggak Pak untuk diperiksa Pak? Pak Budi, Pak. Iya. Pak, tapi Bapak ada kecurigaan nggak Pak sama dari kan itu kan masa pemerintahan Pak Budi Pak? Bila nanti Bapak dipanggil Pak? Iya Pak. Bila nanti ada pemanggilan untuk jadi saksi, apakah Bapak setuju? Pak Budi. Untuk diperiksa, apakah bersedia Pak untuk datang Pak? Ya terlihat ya bahwa Budiari menjadi sangat irit bicara menanggapi soal kasus judi online tersebut ya. Beliau pun terlihat ngibrit lah, lari gitu ya, meninggalkan para wartawan. Padahal masih banyak pertanyaan dari wartawan yang belum dijawab oleh beliau. Tapi kita tinggal tunggu saja guys, apakah nantinya Pak Budiari ini akan diperiksa oleh Bapak Kepolisian atau bagaimana. Dan juga dengan kasus-kasus para artis yang katanya pernah mempromosikan judi online, apakah akan ditanggapi juga ya kan, akan diproses juga karena melihat akun setboard yang dimana setboard sendiri sudah masuk dalam jeruji besi. Oke teman-teman semua, sekarang kita coba melihat di akun X ya bagaimana tanggapan daripada netizen. Ya ini postingan tweetan dari Yani Arsim. Budiari berani pecat saya bongkar semua rahasia negara. Semua tergantung Bapak Prabowo. Dan ini video yang sudah kita lihat tadi ya guys. Sekarang kita lihat coba komentar daripada netizen. Ini masih ada ya beritanya ya. Berani pecat saya bongkar semua rahasia negara. Ngeri. Dan ini jadi rame juga nih, pro judi online. Aduh, coba dari Check Shop. Orang macam ini dibawa aja ke kebun belakang, terus pendam yang dalam, beres katanya. Nggak segampang itu guys. Dari ini Flak, menteri kayak gini kok bisa dikasih penghargaan sebelumnya. Ya ini yang ngasih penghargaan ini yang aneh juga ya. Kok bisa gitu loh. Kita lihat lagi dari Love Indonesia.
Saya cuma pengen tahu apakah Presiden Prabowo akan menyelamatkan atau memecat. Kalau Jokowi nggak usah ditanya, ya kita tahu ya guys. Kita tinggal tunggu saja nih Pak Prabowo gimana nantinya. Ini juga ya berita yang kemarin kita udah bahas ya, Budi Ari saat jadi Menkominfo blokir WordPress bukan situs judi online. Jadi udah kayak pembiaran aja gitu ya. Dari tweet Gen Z, termasuk ancaman bagi negara kah ini? Ya tentu dong, ini pengkhianatan negara malahan justru ya. Dimana disuruh ngurusin situs judi online malah membacking kan, luar biasa ini. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Yang Bapak sampaikan Fufu Fafa itu bukan yang dituduhkan oleh netizen tadi sebenarnya siapa Pak? Komentar netizen yang menarik Pak, yaitu soal wah Pak Mufti, kita ini bukan hanya dilecehkan oleh Apple, ada orang bangsa kita yang melecehkan kita sendiri Pak, yaitu Fufu Fafa katanya mereka Pak. Nah mohon maaf Pak Menteri kan pernah di Komdigi Pak ya. Kami ingin tanyakan Pak, agar ini simbol bangsa ini tidak dilecehkan terus-terusan sama netizen kita Pak. Saya kan juga nggak terima Pak, ini orang simbol bangsa kita ini dilecehkan oleh netizen. Maka kami ingin tanya kepada Pak Menteri, yang katanya Fufu Fafa itu sebenarnya bukan yang dituduhkan oleh netizen ini Pak. Nah maka sebagai bentuk pengabdian Bapak kepada negara, agar kegalauan rakyat ini bisa kemudian tidak terus-terusan terjadi, kami ingin diungkap di tempat ini sebenarnya yang Bapak sampaikan Fufu Fafa itu bukan yang dituduhkan oleh netizen tadi sebenarnya siapa Pak? Agar ini biar segera selesai, agar para pemimpin bangsa ini bisa fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya Pak. Pak Menteri kalau mau, ya itu nggak bisa diwakilkan. Itu permintaan arus bawah itu. Iya arus bawah. Pak Wamen ya dengerin. Bu Rike, ya silakan. Saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri Bu, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang? Saya dalam politik pengawasan ini saya ingin fokus pada pinjaman online ilegal berkedok koperasi. Ya dengan modus mudah, pinjamannya mudah, cepat, biaya besar, bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek. Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah legalitas koperasinya di-approve oleh Kementerian Koperasi UMKM. Nah, Bapak dari temuan PPATK ini dan tentu saja jangan sampai kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal ini di Kementerian Koperasi. Ada kurang lebih masyarakat kita terlibat pinjol 138 triliun, Bapak. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Jadi kemarin itu Menteri Budi Ari ini rapat di DPR ya, di mana terlihat sekali beliau itu dicecar soal Fufu Fafa, soal judi online, pinjol. Nah tentu hal ini berat sekali untuk beliau menjawabnya, karena kita tahu ya waktu itu Budi Ari mengatakan bahwasanya Fufu Fafa itu bukan Gibran. Itu bukan Gibran, padahal ketika ditanya lalu siapa Pak? Ya kita belum tahu, nanti kita akan cari tahu. Setelah berjalan sekian minggu ditanya lagi nih, dan beliau mengatakan ya nggak tahu gitu ya. Jadi intinya di sini ada kebingungan gitu loh. Maka dari itu rakyat mengatakan bahwasanya ya Budi Ari ini nggak pecus aja gitu loh untuk menjadi seorang Menteri Kominfo kemarin. Dan sekarang malah justru dijadikan lagi menteri oleh Pak Prabowo. Yang tentunya membuat rakyat ini jadi bingung gitu, gimana kok begini gitu loh. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Memerintahkan pemberantasan judol. Nah sekarang ini tampaknya netizen membaca ada kaitannya judol ini, mereka mungkin membaca mengendus gitu ya, kaitannya judol dengan parpol, olok-olok, sindiran atau meme bahwa singkatan projo adalah pro judi online. Ini kan sebenarnya membawa kita pada satu kecurigaan, kita mencium ada kecurigaan dari netizen terhadap rencana Pak Jokowi mengubah projo menjadi partai politik. Siapa yang berkepentingan dengan pembongkaran konstruksi judi online ini atau jaringan judi online ini? Ya pasti elit yang ada di dalamnya tuh, yang mungkin udah pecah kongsi
lalu mulai menganggap bahwa ya sebaiknya dibuka, sebaiknya saling mengintai dan saling menjebak. Tapi sekali lagi, ini adalah soal yang memungkinkan kita percaya bahwa penegakan hukum di era Pak Prabowo itu bisa berlanjut. Dan kepastian-kepastian ini yang lagi juga dievaluasi oleh masyarakat sipil. Termasuk ujung dari kasus Tom Lembong ini kemana? Apakah Pak Jokowi dendam dia itu bisa tiba pada PDIP nanti? Mungkin Tom Lembong ini baru satu sinyal karena membela Anies. Dan ada soal lain, mungkin seorang tokoh karena masih ada di lingkungan PDIP. Jadi semua hal yang kita duga dari awal bahwa Jokowi hendak mentuntaskan dendamnya, itu pasti itu yang berlangsung. Tetapi juga bagi Pak Prabowo tentu tidak mungkin transaksi hukum ini diandalkan pada dendam presiden sebelumnya. Karena itu juga buruk bagi Pak Prabowo, karena limpahan kasus ini juga akan ditangani oleh Menteri Hukum atau sistem penegakan hukum yang ada di bawah kendali Pak Prabowo. Jadi harus ada semacam keterangan yang agak official dari Gerindra, dan saya kira itu sedang dipersiapkan, bahwa semua hal yang menyangkut kasus yang kelihatannya sumir, di belakangnya pasti ada kepentingan politik. Dan Gerindra tentu mesti terangkan kepentingan politik apa yang bisa menghalangi proses hukum, sebaliknya kepentingan politik apa yang justru dipakai untuk menjebak-jebak para tersangka di dalam soal korupsi ini. Jadi ini penanda pertama bahwa ada keseriusan dari pemerintahan yang baru Prabowo untuk penegakan hukum, tapi kemudian keseriusan itu sebagai pintu masuk yang memungkinkan pihak Pak Jokowi justru merasa terancam. Karena itu dengan alasan keseriusan lalu dicarikanlah kriminal yang dikriminalisasi, diatur, direkayasa untuk dikriminalkan.